السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kita sedang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala pada suratul Alaq. Pada pertemuan yang sebelumnya ada beberapa ayat yang telah kita jelaskan, dan yang terakhir kita sampaikan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Allamal insana ma lam ya'lam." Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini merupakan peringatan bahwa setiap manusia pada asalnya tidak mengetahui. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Allah berfirman, "Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia dalam arti memberikan kepada manusia kemudahan-kemudahan untuk bisa belajar. Allah memberikan kepada manusia penglihatan, pendengaran, lisan, dan fasilitas-fasilitas lainnya agar manusia bisa termudahkan untuk belajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus seorang rasul, itu semua dalam rangka agar manusia belajar. Karena hanya dengan belajarlah manusia bisa mengenali petunjuk. Manusia bisa mengenali jalan yang mengantarkannya ke surga. Hanya dengan belajarlah manusia bisa mengetahui apa saja yang akan memberikan manfaat kepada dirinya di dunia ini dan di akhirat kelak nanti. Ayat ini juga allamal insana ma lam ya'lam, mengingatkan kita bahwa pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengajari manusia, meskipun secara ikhtiar lahiriah kita melakukan ikhtiar. Kita hadir di majelis ilmu, kita melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, tapi pada akhirnya yang menjadikan manusia itu faham, yang menjadikan manusia itu mengerti petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memerintahkan kepada umatnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang kita minta adalah meminta ilmu yang bermanfaat. Meminta agar kita senantiasa ditambahkan ilmu kita. Karena ilmu merupakan sarana satu-satunya untuk bisa beramal. Iman yang telah melekat di dalam diri kita ini selalu dituntut untuk dibuktikan, dan pembuktiannya melalui amal saleh. Dan amal saleh tidak mungkin terwujud kecuali dengan ilmu. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
wa qur rabbi zidni ilma. Ya, katakanlah, tambahkanlah untukku ilmu. Ya, karena memang tidak bisa dipisahkan antara ilmu dengan amal. Dalam kehidupan dunia ini adalah tempat bagi manusia untuk beramal. Sehingga kalau dunia ini adalah tempat beramal, maka secara otomatis dunia ini juga tempat untuk kita menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Dan ketika disebut kata-kata ilmu, maka yang dimaksudkan adalah ilmu tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Rasulullah, ilmu tentang larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulullah. Karena dari ilmu tersebutlah kita bisa mewujudkan yang namanya amal saleh. Ya, sebab amal saleh pada hakikatnya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keadaan manusia yang lain. Tadi allamal insana ma lam ya'lam, di dalamnya ada informasi bahwa secara asal manusia itu jahil, manusia itu tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah mengajarinya, Allah memberikan kepadanya kemudahan untuk belajar. Pada ayat yang selanjutnya Allah kembali menyebutkan dan menginformasikan tentang keadaan asal manusia. Di situ ada kata-kata kalla, ya, di antara makna kalla itu adalah haqqan, ya, dan makna inilah yang dimaksudkan di ayat ini. Ya, kalla kadang diartikan sekali-kali tidak. Dan pada ayat ini kalla artinya benar-benar. Innal insana, sesungguhnya manusia, layatgha. Layatgha melampaui batas. Jadi manusia melampaui batas terhadap batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan melampaui batas, ya, ini berarti manusia punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud dengan batasan-batasan Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkan. Kalla innal insana layatgha. Benar-benar manusia itu melampaui batas. Apa penyebabnya? Apa penyebab manusia melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Karena manusia tersebut melihat dirinya telah tercukupi sehingga dia merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata manusia di sini adalah jenis, ya, bukan menunjuk pada orang tertentu. Karena dalam ayat-ayat yang lain selalu ada pengecualian. Seperti di surah Al-Asr dikatakan innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia pada asalnya itu berada dalam kerugian. Tapi ada yang dikecualikan, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Nah, seperti itu pula di dalam ayat ini sebutkan kalla innal insana la yatgha. Manusia itu melampaui batas, tapi tetap ada yang terkecualikan. Dan selamanya yang terkecualikan itu lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Dan seperti itulah di dalam bahasa Arab, ya, yang namanya dikecualikan, maka yang dikecualikan itu selalu lebih sedikit. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi manusia melampaui batas itu ketika merasa dirinya cukup. Kebanyakan ahli tafsir mengaitkan ar-ra'ahu istaghna, merasa cukup di sini merasa cukup secara harta.
Dan ini adalah peringatan karena memang harta ini adalah ujian bagi manusia. Ya, terkadang ketika seseorang diberikan kelebihan harta, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa semuanya sudah tercukupi. Ya, sehingga dia tidak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengindahkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak membatasi dalam masalah harta, tapi dalam semua hal. Ya, ketika manusia merasa cukup dari sisi kesehatannya, ya, itu juga terkadang menjadikan dia melampaui batas. Ketika merasa cukup dari keilmuannya, maka itu juga terkadang menjadi sebab dia melampaui batas. Dalam segala hal, ketika manusia sudah merasa cukup dan tidak lagi merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melampaui batas. Dan kita bisa melihat pada sejarah manusia-manusia terdahulu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, mereka melampaui batas itu tidak lain karena mereka merasa cukup. Seperti Fir'aun. Ia melampaui batas karena merasa cukup. Tapi ketika berada dalam keadaan yang sangat lemah, berada dalam keadaan yang sangat susah, ia sadar bahwa dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ada dua peristiwa di mana Fir'aun berdoa, atau memerintahkan kepada Nabi Musa untuk berdoa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah yang sangat berat kepada Fir'aun dan kepada kaumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah berupa hama yang merusak tanaman, kemudian air yang berubah menjadi darah, apapun yang dimasak berubah menjadi kodok, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dengan azab yang seperti itu dan ia telah mengerahkan seluruh kekuatan yang ada dalam kerajaannya untuk mengatasinya, tapi tidak ada yang bisa mengatasinya, maka terpikir baginya untuk meminta kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam keadaan manusia terdesak, disitulah terkadang ia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keadaan ia merasa cukup, secara umum manusia terkadang melampaui batas. Dan ini adalah peringatan bahwa ketika kita merasa tercukupi oleh kebutuhan-kebutuhan kita, maka jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam agama kita, dalam Islam, ada ajaran yang namanya bersyukur, di mana bersyukur itu adalah mengingat bahwa apa yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memiliki rasa tanggung jawab untuk memanfaatkan pemberian Allah pada perkara-perkara yang diridhoinya. Bagi seorang mukmin, tentunya tidak pantas untuk kemudian merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan keimanannya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan antumul fuqara ilallah. Kalian, kita semua manusia ini sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendidik kita untuk selalu merasa butuh kepada Allah meskipun kita bergeliman dalam kenikmatan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang sangat banyak. Masuk masjid, keluar masjid, keluar rumah, masuk kamar WC. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa itu adalah permintaan, dan orang yang meminta
itu pasti dia merasa lemah di hadapan di mana ia meminta itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semakin banyak berdoa, maka sesungguhnya kita semakin menampakkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sesungguhnya kesadaran yang muncul pada saat kita berdoa. Kita berdoa karena kita merasa lemah. Kita berdoa karena merasa tidak mungkin terwujud keinginan-keinginan kita kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ya, perintah berdoa inilah yang merupakan salah satu sarana penting agar kita terjauhkan dari ar-ra'ahu istaghna. Dan selalu kita mengingat ya, bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah, betapapun banyaknya kelebihan yang ada pada dirinya. Di dalam surah Al-Falaq ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Ya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Ya, kita berlindung dari apa? Dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Ma khalaq. Ya, ma di situ adalah isim mausul yang bermakna secara umum. Ya, bahwa semua yang Allah ciptakan itu bisa menjadi sumber keburukan bagi manusia jika Allah menghendakinya. Hal-hal yang bermanfaat bagi manusia jika Allah menghendaki itu bisa menjadi sumber keburukan. Ya, air yang merupakan sumber kehidupan bagi kita jika Allah menghendaki bisa menjadi sumber musibah. Tanah yang menjadi tempat manusia bercocok tanam jika Allah menghendaki bisa longsor dan menjadi sumber keburukan bagi manusia. Ya, hewan yang kadang dengan mudah kita sembelih, tapi jika Allah menghendaki ya, hewan itu akan sulit dikendalikan sehingga menjadi sumber keburukan bagi manusia. Semua bisa menjadi sumber keburukan. Api, hal-hal yang ada di sekitar kita ya, ada barang ya, yang kita letakkan di bahagian atas, jika Allah menghendaki bisa terjatuh dan menjadi sumber keburukan bagi kita. Semua bisa menjadi sumber keburukan bagi kita, dan inilah yang sepatutnya menjadikan kita selalu sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang Rasulullah ajarkan, wala takilni ila nafsi tarfat ain. Janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku meskipun hanya sekejap. Makanya kita selalu ya, di antara ucapan yang kita ucapkan, la haula wala quwata illa billah. Ya, kita selalu sadar bahwa kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ila rabbikar ruj'a. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia ya, agar tidak melampaui batas. Ya, manusia diingatkan bahwa inna ila rabbikar ruj'a. Sungguhnya kepada Tuhanmu lah engkau akan kembali. Ya, betapapun dia melampaui batas, ya pada akhirnya dia akan mati dan akan mempertanggungjawabkan amalan-amalannya. Ya, dan kita sudah melihat Namrud, Fir'aun, ya, orang-orang yang angkuh dan sombong yang diberikan kenikmatan yang sangat melimpah oleh Allah, toh pada akhirnya dia kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, memberikan makna yang lebih umum ya, selain daripada makna yang tadi kita sebutkan ya, inna ila rabbikar ruj'a, sungguhnya kepada Tuhan engkau kembali. Selain maknanya adalah kembali dalam arti seluruh manusia akan meninggal dan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalannya ya, beliau juga memaknai inna ila rabbikar ruj'a, sungguhnya Allah adalah tempat kembali dalam semua urusan kita ya, dalam arti dalam semua urusan-urusan kita di dunia itu tempat kembalinya adalah Allah. Maksudnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, ketika kita hendak memasuki muamalah tertentu, maka kita selalu kembali dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kembali kepada ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, untuk memastikan bahwa apa yang akan kita kerjakan ini adalah sesuatu yang dibenarkan oleh syariat kita, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ila rabbikar ruj'ah ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha, ayat ini pada mulanya berkaitan dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini di kalangan orang-orang Quraisy dinamai atau dikenal dengan Abul Hakam, karena orang-orang Arab pada waktu itu menjadikannya sebagai seseorang yang jadi rujukan di dalam mengatasi sengketa-sengketa, sehingga dalam urusan berhukum mereka kembali kepada Abu Jahal. Abu Jahal ini nama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepadanya. Nama asalnya adalah Abul Hakam, dan ini salah satu potret manusia yang tadi disebutkan ar-ra'ahu istaghna, yang dia merasa cukup karena dia dijadikan sebagai tempat kembali atau rujukan dalam memutuskan perkara di kalangan orang-orang Quraisy. Tapi ara'aital ladzi yanha, kabarkan kepadaku, dan ini adalah bentuk ta'ajub Allah Subhanahu wa taala kepada seorang Abu Jahal yang melarang abdan idza shalla. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla, di mana Abu Jahal melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat. Dia melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di depan Ka'bah, karena dia khawatir. Dia khawatir jika orang-orang Arab melihatnya akan tertarik dengan ajarannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia melarangnya. Dan ini bentuk tughyan. Ini adalah bentuk melampaui batas. Mestinya seseorang mencegah dari kemungkaran, mengajak kepada kebaikan. Tapi ini justru sebaliknya, mencegah seseorang dari berbuat kebaikan. Dan ini terkadang kita dapatkan sebagian orang bukannya mengajak kepada kebaikan, bukannya mencegah dari kemungkaran. Kemungkaran dibiarkan, tapi kebaikan dibubarkan. Ini ada contohnya di zaman dahulu, yaitu Abu Jahal. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Kabarkan kepadaku bagaimana jika yang dilarang itu berada di atas huda, berada di atas petunjuk. Apa ukuran seseorang berada di atas petunjuk? Yaitu alal ilmi bil haqqi wal amali bih. Orang yang berada di atas petunjuk itu adalah orang yang berada di atas ilmu tentang kebenaran dan mengamalkan ilmu tersebut. Itulah petunjuk. Jadi mengenali kebenaran dan mengamalkannya. Dan itu yang kita minta dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Kita minta kepada Allah agar diperlihatkan kepada kita yang benar itu benar. Lalu kita minta kepada Allah supaya kita bisa mengikuti yang benar tersebut. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan kita juga meminta supaya diperlihatkan yang batil itu batil, dan meminta kepada Allah supaya bisa menjauhinya. Au amara bit taqwa, atau yang dilarang salat itu adalah orang yang memerintahkan kepada ketakwaan. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pantas orang yang seperti ini keadaannya, dia berada di atas petunjuk, dia memerintahkan kepada kebaikan, tapi justru
dihalang-halangi untuk mewujudkan apa yang dia perintahkan berupa kebaikan dan petunjuk. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Dan lalu bagaimana pula jika yang melarang itu adalah orang yang mendustakan dan berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lam bi anna Allah yarah? Tidakkah ia mengetahui bahwa Allah melihatnya? Apa yang kita lakukan baik atau buruk itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya dilihat tapi akan ditulis dan tidak ada yang luput dari catatan. Semua yang dilakukan oleh manusia, yang terucap ataupun yang dilakukan oleh fisik itu semuanya terpantau dan tercatat. Dan pada saatnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancamannya. Jadi ancaman ini adalah tasliyah, ya. Di satu sisi dia adalah ancaman, tapi di sisi yang lain ini adalah hiburan. Ya, hiburan bagi mereka yang dilarang dalam melakukan kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan tidak perlu risau orang yang melakukan kebaikan ketika dihalang-halangi dari melakukan kebaikan, ketika dihalang-halangi dalam memerintahkan kepada petunjuk dan takwa, tidak perlu risau. Kenapa? Karena Allah mengatakan pada ayat selanjutnya, kalla la illam yantahi. Sekali-kali tidak jika dia tidak berhenti amma yaqulu wa yaf'al, tidak berhenti dari perbuatannya, tidak berhenti dari ucapan-ucapannya. Ya, perbuatannya maksudnya di sini perbuatan menghalang-halangi kebaikan, ucapan-ucapan yang menghalang-halangi kebaikan. Lanasfa'am bin nasiyah, kami akan mengambilnya dengan keras, ya, akan mengambil dengan keras bagian depan kepalanya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, sosok atau manusia yang kadzibah, ya, pendusta dan melakukan kesalahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan orang-orang yang seperti itu. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain. Allah berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun." Sungguh kami mengetahui bahwa dada engkau sempit disebabkan oleh apa yang mereka ucapkan. Jadi terkadang ketika seseorang mengajak kepada kebaikan, ada ucapan-ucapan yang tidak mengenakkan dari orang-orang yang tidak setuju dengan kebaikan yang kita sampaikan. Dan Allah mengetahui hal tersebut. Allah mengetahui bahwa ya dada kita sempit dengan ucapan-ucapannya, dengan komentar-komentarnya. Ya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ya. Tapi apa perintah Allah kalau kita mengalami hal yang seperti itu? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum ma'as sajidin. Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersujudlah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan teruslah beribadah kepada Allah, ya. Tidak perlu risau dengan orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan mereka, ya, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Allah katakan kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ya, bahkan Allah ya menantang, falyad'u nadiyah, hendaklah ia memanggil, ya, kelompoknya, hendaklah ia memanggil teman-temannya. Kalau dia bisa menghalau dan menghadang ancaman Allah Subhanahu wa taala, falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah. Kata Allah, kami akan memanggil az-zabaniyah. Az-zabaniyah adalah khazanatu jahannam. Ya, khazanatu jahannam
ya, yang menjaga neraka Jahannam. Allah akan memanggil untuk mengazab dan menghukumnya. Kalla la tuti'hu. Sekali-kali jangan engkau mengikutinya. Jadi orang-orang yang menghalang-halangi dari berbuat kebaikan, itu targetnya supaya kita ikut mereka. Supaya kita ikut mereka. Maka kata Allah, jangan diikuti. Jangan diikuti pada ajakan-ajakannya kepada keburukan. Baik ajakan yang lembut ataupun ajakan yang kasar, kita tidak boleh mengikutinya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, bagaimana menghadapi ajakan-ajakan seperti itu? Terus sujud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sujud dan mendekatkan diri kepada Allah itu adalah sebab Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.